Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Suwane Ferdi dengan NIM 2411024. Saya dari kelas 4A. Nah, dalam video ini saya akan sedikit menjawab pertanyaan dari mata kuliah Inovasi Pendidikan. Nah, untuk soal yang pertama yaitu jelaskan kompetensi wajib yang harus dimiliki guru PAI. Nah, baiklah. Sebelum itu, guru PAI yaitu harus memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap, dan akhlak peserta didik. Oleh karena itu, seorang guru PAI wajib memiliki kompetensi yang memadai agar mampu melaksanakan tugas pendidikan secara profesional. Nah, kompetensi guru secara umum telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, dalam eh, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 yaitu yang menyebutkan bahwa guru harus memiliki empat kompetensi. Yang pertama ialah kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, dalam konteks guru PAI, keempat kompetensi tersebut juga harus disertai nilai-nilai keislaman dan keteladanan akhlak. Nah, baiklah, untuk materi yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Sebelum itu, kompetensi pedagogik ini ialah kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran peserta didik. Nah, guru PAI harus memahami bagaimana cara mendidik, membimbing, mengarahkan, serta mengevaluasi peserta didik sesuai dengan karakteristik mereka. Nah, selanjutnya ruang lingkup kompetensi pedagogik. Nah, ruang lingkup kompetensi pedagogik yaitu yang pertama ialah memahami karakteristik peserta didik, baik dari aspek psikologis, intelektual, sosial, maupun spiritual. Yang kedua ialah merancang pembelajaran PAI yang efektif dan menarik. Yang ketiga ialah menggunakan metode yang sesuai seperti diskusi, ceramah, demonstrasi, dan pembelajaran kontekstual. Nah, yang keempat ialah memanfaatkan teknologi dan media pembelajaran. Yang kelima ialah melakukan evaluasi hasil belajar secara objektif dan berkesinambungan. Nah, untuk materi selanjutnya ialah kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian adalah yaitu kemampuan guru dalam menunjukkan pribadi yang mantap, dewasa, berakhlak mulia, dan menjadi teladan bagi peserta didik. Nah, guru PAI harus dan wajib memiliki yang pertama ialah akhlak yang baik. Yang kedua ialah kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Yang ketiga ialah wibawa serta sikap bijaksana. Yang keempat ialah konsistensi antara ucapan dan perbuatan. Nah, selanjutnya ialah kompetensi sosial. Sebelum itu, apa sih kompetensi sosial? Nah, kompetensi sosial adalah kemampuan guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sekitar. Nah, guru PAI ini harus mampu berkomunikasi baik dengan peserta didik, menjalin hubungan harmonis dengan sesama guru dan tenaga kependidikan lainnya. Dan juga guru PAI ini juga harus bekerja sama dengan orang tua siswa dalam pembinaan akhlak, sikap, dan lain sebagainya. Dan juga harus berinteraksi secara santun dengan masyarakat. Dan juga guru PAI ini yaitu biasanya menjadi mediator dalam menciptakan lingkungan sekolah yang religius dan kondusif. Nah, yang keempat ialah kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional adalah kemampuan guru dalam menguasai materi pelajaran secara mendalam dan luas. Nah, guru PAI biasanya harus menguasai ilmu-ilmu keislaman seperti Al-Quran, akidah akhlak, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam. Dan juga guru PAI harus memahami metodologi pengajaran agama Islam dan mengembangkan materi pembelajaran sesuai perkembangan zaman. Nah, selanjutnya ialah kompetensi spiritual dan keteladanan Islam. Nah,
Nah, selain 4 kompetensi utama, guru PAI juga dituntun memiliki kompetensi spiritual yang kuat. Nah, hal ini karena guru PAI berfungsi sebagai pendidik dan moral pembimbing keagamaan. Nah, bentuk kompetensi spiritual yaitu yang pertama ialah biasanya memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat, mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, menanamkan nilai-nilai toleransi, kasih sayang, dan moderasi beragama, serta membimbing peserta didik menuju akhlakul karimah. Nah, untuk selanjutnya ialah di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaannya ialah menurut Anda seperti apa penyesuaian dalam menghadapi era AI dalam menghadapi era AI? Nah, dalam menghadapi era era AI, guru pendidikan agama Islam perlu melakukan penyesuaian agar tetap relevan. Nah, dan mampu membimbing peserta didik secara akademik maupun moral. AI bukan pengganti guru, tetapi alat yang dapat membantu proses pendidikan. Oleh karena itu, guru PAI biasanya harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan. Nah, yang pertama ialah meningkatkan literasi digital dan AI. Nah, guru PAI harus memahami dasar penggunaan teknologi dan AI dalam pembelajaran. Penyusunan ini biasanya sangat penting agar guru tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Nah, bentuk penyusunannya yaitu menggunakan aplikasi pembelajaran berbasis AI untuk membuat materi, kuis, ataupun evaluasi. Yang kedua ialah memahami cara kerja AI seperti chatbot, mesin pencari cerdas, dan media pembelajaran digital, dan mampu memilih informasi yang benar dan menghindari penyebaran hoax atau konten negatif. Nah, yang kedua ialah mengubah metode pembelajaran menjadi lebih kreatif. Di era AI sekarang, peserta didik dapat memperoleh informasi dengan cepat melalui internet. Karena itu, guru PAI tidak cukup hanya menjadi penyampai materi, tetapi harus menjadi fasilitator dan pembimbing. Nah, penyesuaian yang harus diperlukan oleh guru PAI yang pertama ialah menggunakan pembelajaran interaktif dan berbasis diskusi. Yang kedua ialah mengaitkan materi agama dengan kehidupan nyata dan tantangan modern. Yang ketiga memanfaatkan video, presentasi digital, dan platform pembelajaran online. Yang keempat ialah menggabungkan kemampuan berpikir kritis dan etika digital siswa. Nah, selanjutnya yaitu memperkuat pendidikan karakter dan akhlak. Nah, AI pada zaman sekarang biasanya sangatlah mampu memberikan informasi, tetapi tidak dapat mengganti sentuhan moral, empati, dan keteladanan guru. Karena itu, peran utama guru PAI di era AI justru semakin penting dalam pembentukan karakter. Nah, guru PAI sangatlah perlu menanamkan akhlakul karimah dalam penggunaan teknologi dan mengajarkan etika bermedia sosial dan tanggung jawab digital, dan membimbing siswa agar tidak bergantung penuh kepada AI. Nah, selanjutnya ialah menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, perkembangan AI zaman sekarang bisa dikatakan sangatlah cepat, sehingga harus terus belajar dan meningkatkan kompetensi. Nah, penyesuaian yang harus dapat kita lakukan yang pertama ialah mengikuti pelatihan teknologi pendidikan. Yang kedua ialah belajar menggunakan platform digital terbaru. Yang ketiga membaca perkembangan isu pendidikan dan AI. Yang keempat ialah berkolaborasi dengan guru lain untuk berbagi inovasi pembelajaran pada zaman sekarang. Nah, selanjutnya ialah menanamkan nilai Islam dalam pemanfaatan AI. Nah, guru PAI ialah harus mengajarkan bahwa teknologi harus digunakan untuk kemaslahatan, bukan untuk kerusakan. Contohnya,
ialah menggunakan AI untuk mencari ilmu dan dakwah, menghindari penyalahgunaan teknologi untuk fitnah, penipuan atau penyebaran kebencian. Selanjutnya ialah menanamkan prinsip tanggung jawab, amanah dan etika Islami dan dunia digital. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata, saya juga mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.